Halo Ces Pak Mo, ketemu kembali. Sekarang kita Ces lagi sama salah seorang ataupun salah satu pemerhati sepak bola di Kota Medan, walaupun masih muda ya. Masih muda kali lah. Yang muda kali lah. Ya, yang muda kali. Tapi dia suka memperhatikan sepak bola khususnya PSMS. Karena dia dulu mantan pemain PSMS katanya. Katanya. Ya dulu enggak ya? Enggak, PSMS lain lah. PSMS lain. Kan banyak juga PSMS. Iya. Yang penting apapun ceritanya kita semua demi PSMS. Iya. Ya kan? Harus. PSMS. Karena banyak juga orang bilang sama aku, ya kau mantan pemain PSMS. Iya, aku bilang. Iya kan nggak ada yang salah. Kau bilang iya. Iyalah. Kalau mana buktinya katanya? Ya cari aja di buku sejarah PSMS. Nah, sekarang pertanyaan cuma satu, ada nggak buku sejarahnya? Nggak ada. Ya, aku mantan pemain PSMS, tapi Mantan lah. Pernah mantan. bermimpi jadi Pernah pemain bermimpi PSMS. jadi pemain PSMS. Ini sekarang bersama Ces kita namanya Lutfi ini juga pentolan di futsal. Ngopi sore. Lah, jangan kaku kali. Ya, enak aku kali. Kok aku kali bayar, jangan tegang bayar. Ya, kita hidup ini jangan tegang-tegang. Iyalah. Kalau tegang-tegang nanti yang muncul apa ya? Anak. Sakit. Anak. Ya, anak itu om jajan sore. Harus santai biar nggak jadi penyakit lah. Harus santai. Gini masalah Pi. Sekarang kan PSMS ini lagi berjuang di Liga 2, sekarang masuk ke putaran kedua. Menurutmu seberapa besar kansnya PSMS untuk putaran kedua, apalagi sekarang ada terjadi evaluasi terhadap 7 pemain. Nah, menurutmu lo, kansnya dulu? Kalau aku lihat dari hasil-hasil pertandingan di putaran pertama berat lah untuk lolos. Untuk lolos Ya. berat. Karena ini menurut aku yang memperhatikan. Pemerhatilah. Mungkin dari penonton, biasa penonton lebih pintar kan Bang? Iya. Wah, sorry Wak. Ya, Wak ya. Namanya penonton. Iya, namanya penonton Wak. Iya betul. Iya. Jadi permainan yang dulunya pernah nampak bagus di PSMS sebelumnya, Ya. sekarang itu justru nggak nampak. Ya kan bisa saja pengaruh dari individunya. Iya, makanya mungkin karakter pelatih sama karakter pemain belum nyambung, karena ya kita tahu kan proses pembentukan tim juga banyak terhambat sama situasi pandemi. Mungkin Ini namanya orang cerdas nih ya. Ini namanya orang cerdas. Kau jujur aja Pi, kau bilangkan aja karakter yang dibutuhkan sama Uwa itu nggak sesuai. Kalau dari sudut pandang penonton. Oh iya. Dari sudut pandang Sorry nih Wak, kami bukan menggibahin Wak nih. Kalau Wak pun marah kan panggil Agung nanti. Iya. Yang kami bilang kan untuk kemajuan juga. Iya untuk kemajuan. Kalau kami salah ya mohon maaf. Ya kan, kalau bagus alhamdulillah. Iya, berarti nanti kan kalaupun kita salah kan minta tinggal klarifikasi. Iya. Saya bernama Lutfi mengklarifikasi kalimat semalam bahwasanya saya itu mengucapkan itu dalam keadaan tidak sadar efek dari kopi sore. Iya. Oh berarti menurutmu ya? Iya, menurutku sebagai penonton, mungkin ada menurut penonton yang lain nggak kayak gitu, tapi aku lihat dari semua pertandingan, itu permainan tidak sesuai karakter, karena aku ngikutin Uwa itu Bang dari dia di Produta. Aku lihatlah karakter Uwa itu seperti apa dan gaya permainannya seperti apa. Pas di PSMS kayaknya nggak berjalan yang sekarang ini. Berarti awak ada kalau wawasan nih Wak tentang Uwa nih. Jadi kalau menurutmu kalau tidak sesuai karakter untuk di putaran kedua ini, masukan mana atau mungkin besok kita upload langsung video ini Uwa nonton, masukan. Kan bisa saja masih bisa merekrut pemain sebelum pertandingan jam 23.59 dikirim emailnya ke Jakarta ya pemain baru. Ya. Kalau menurutmu yang paling kurang dari PSMS sekarang striker ya? Striker yang memang punya semangat juang, yang model-model kayak dulu tuh Boy Jati Asmara, ya kan? Berarti posisi nomor 9 ini maksudmu ya? Iya, pemain nomor 9 ya? Yang memang bisa jadi goal getter. Kenapa kok ke Boy Jati, kenapa nggak Sektiawan Sinaga? Sektiawan boleh juga lah. Kalau Boy Jati kan memang yang sekarang cuma, kalau ini menurut aku Bang ya. Iya. Cuma Rahmat yang diharap di tim ini untuk mencetak gol. Jadi sempat juga bincang-bincang sama kawan-kawan yang lain. Cara paling memungkinkan untuk PSMS mencetak gol sekarang itu dari bola mati. Sekarang ya? di masa sekarang. Karena apa? Ya kita lihat
permainan belum rapi. Mungkin karena itu tadi persiapan banyak terganggu. Tapi ya memang keadaannya liga harus bermain, mau nggak mau kita siap. Nah, yang siap tidak siap harus main. Nah, pemain yang bisa diharap untuk cetak gol Rahmat dari bola mati. Rahmat aja ya. Iya, ya 1-2. Ya kan kita lihat back PSMS sekarang tinggi-tinggi, Sabila, ya. Joko Susilo. Ya kan, tapi belum punya pengaruh banyak. Terakhir Joko punya peluang nggak maksimal. Lawan apa tuh terakhir tuh kemarin? Terakhir ini ya, Sriwijaya. Sriwijaya. Ya kan, bola mati nggak gol. Karena ya menangnya di situ. Kalau dari permainan Gojali belum maksimal, Rahmat juga belum optimal lah. Striker kita nggak punya. Mungkin Rahmat nggak optimal karena nggak ada tandemnya mungkin. Nggak ada tandemnya, belum sehati nih semua. Tapi gini, kalau aku lihat kemarin itu pada saat pemain depan itu diganti Uwa 2, masuk pemain pengganti 2 lagi. Ini yang pertandingan mana nih? Yang terakhir? Ya kok bukan. Pokoknya yang aku tonton pernah kemarin berapa kali aku tonton. Orang aku nontonnya juga pakai yang garis itu video itu. Itu. Kalau aku lihat itu kemarin 2 pemain depan itu yang keluar, 2 masuk. Pokoknya seperti itu kemarin aku lihat. Pada saat Gojali keluar sama si Rahmat atau siapa? Itulah masuklah siapa? Si Piwi dengan Patu kalau nggak salah. Bukan. Patu Nanang. Iya, Nanang Asrif ini saya. Aku mungkinnya melihatnya ke situ dia. Iya, kenyataannya waktu 2 itu diganti, nggak nambah golnya. Kalau cerita fakta. Iya. Kan ada, kalaupun ada peluang ya peluang itu lebih banyak dari bola mati. Pengamatan aku, pandangan aku. Ya kan, makanya PSMS perlu sosok goal getter yang bisa jemput bola. Rahmat ini kan punya kemampuan untuk buka ruang. Ya kan, untuk narik perhatian lawan dia punya kemampuan. Ya. Tapi pas dia berhasil menarik itu, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Mungkin itu harapan di salah satu pemain kemarin, cuma karena persiapan mungkin ya. Belum matang, ya belum chemistry itu belum ada antar pemain. Jadi kalau macam kayak sekarang ini lah, kemarin kan macam kayak kau bilang tadi sebelumnya, Tibo sepertinya mau merapat PSMS. Iya. Kalau menurutmu, kalau sosok Tibo ini jadi di PSMS, cocok nggak ini? Kalau Tibo cocok, dia punya, ya kita pernah lihat dia bermain di timnas. Kalau dia punya spirit, dia punya semangat, dia punya kemampuan bola atas juga, kemampuan bola bawah dia nggak kalah. Nah sekarang ini mohon maaf nih, wah kalau memang ya namanya penonton kan, ya PSMS sekarang striker belum ada yang ganas nih, ya kan, kayak Saktiawan dulu ganas. Ada Boy Jati yang tipenya beda nih. Kalau Saktiawan mungkin target man, kalau Boy Jati lebih lebih bisa jemput bola, lebih bisa narik perhatian lawan. Jadi kan ya sekarang kita harus manfaatin lah. Jadi maksudmu sekarang ini cuma Tibo lah yang berpeluang gitu? Lihat dengar gitu. Tapi kan Tibo di Muba. Apa kalau dia dipertahankan Muba gimana? Saya kan nggak tahu. Harus tetap cari pemain sesuai kebutuhan pelatih. Nah sekarang kan balik ke gini bang. Ya. Pelatih ini punya strategi seperti apa? Memanfaatkan pemain yang ada kah? Tapi kan ya harus siap dia. Pemain yang ada seperti ini, karakter pemainnya seperti ini. Gak ada yang bisa jadi target man misalnya. Gak ada yang kayak di Dewa, Jumaku itu unggul di bola atas. Iya. Kan kalau aku taunya, kalau kita punya striker yang jago nyundul, dicarilah pula sayap yang bisa kasih umpan bagus. Ya kan? Ya, biasanya kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya striker yang jago bola atas, ya dicarilah yang bisa main-main. Ya kayak Barcelona yang punya skill individu yang bagus ya. Skill individu bagus. Barcelona pernah nggak bola atas? Karena nggak punya pemain tinggi. Iya. Real Madrid kenapa main bola atas? Ronaldo lompatnya tinggi, Benzema lompatnya tinggi, ya kan? Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu saran lah. Nah, tapi ya namanya penonton, ya kan? Yang tahu keadaan kan pelatih lah. Iya. Tapi kalau macam kayak untuk mendapatkan itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 4 udah main ini. Ya makanya tadi kalau CS tanya kayak mana peluang PSMS, ya berat, terus terang berat. Makanya kan mungkin ada skema-skema yang lain. Kalaupun memang
kalaupun kita memang nyetak gol cuma misalnya dari bola mati ya kan nggak salah, yang penting menang. Karena tujuan bermain sepak bola itu adalah mencetak gol. Mencetak gol dan tidak kebobolan. Iya. Tapi kalau makanya kan pelatih pasti punya strategi. Ya kan dia tahulah pemainnya seperti apa, pemain yang ada seperti apa. Ya dia harus bisa manfaatin. Nah, jadi kalaupun memang ya kita bilang lah ada pergantian nih untuk pelatih. Ya. Pelatih yang baru kan nggak bisa nuntut banyak-banyak. Ini pemainnya. Ya nggak bisa. Sebenarnya pun seperti kayak kawan-kawan itu semua yang netizen ini bilang wak diganti sebenarnya tuh lebih fatal lagi. Iya. Karena yang membentuk pemain ini bukan pelatih baru itu, yang pelatih lama, karena dia sudah lebih tahu. Sebenarnya kita capek mendengar orang yang nggak paham di situ, ya kan? Kita bukan paling paham, tapi kita lebih banyak tahu. Gitu. Ada kita Wak cocok diganti. Oke, Wak cocok diganti. Secara mental dia mungkin terhantam sama komentar netizen. Iya. Terus dikasih sama pelatih baru dengan pemain yang dia ngerti karakternya, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi, makanya kan baik buruknya pemain sekarang itu udah lebih kenal daripada kalau digantikan sama pelatih baru. Ya kan mungkin kalau aku bukan pernah aktif jadi pemain bola profesional Bang, tapi biasanya pas di situasi seperti ini yang paling penting itu pendekatan psikologi. Iya. Ya kan? Jadi gimana caranya supaya si pemain-pemain yang ada bisa bermain untuk betul-betul untuk PSMS, nggak ada yang lain-lain. Kalaupun ada masalah-masalah lainnya nanti belakangan. Itu sebenarnya kalau dia profesional ini takutnya kita masalah karena mungkin ada yang nggak dipenuhi, takutnya mainnya malas. Ini sekarang masalahnya takutnya. Tapi belum ada terdengar seperti itu. Kayaknya tim lagi aman-aman aja. Mudah-mudahan kita salah lah pikiran kayak gitu. Iya, mudah-mudahan kita salah. Iya. Jadi ya itu tadi mungkin bisa banyak-banyakin kemarin tuh kan kalau nggak salah di ada tempat tuh yang main kelereng. Mancing. Mungkin kan bisa dibuat banyak-banyak kegiatan seperti itu karena pas pemain, kalau kita lihat PSMS punya nama besar nih Bang. Ya kan pemain juga beberapa itu punya pengalaman tinggi. Ya kan. Nah, masalah strategi mungkin orang itu udah banyak tahu strategi juga. Cuma kan ini kondisi tertekan dengan nama besar orang itu. Kondisi tertekan. Kita cerita taktik strategi juga mungkin orang itu nggak semuanya masuk. Karena mungkin sudah blank. Mumet. Makanya kemarin dibawa orang itu mancing, main kelereng. Tapi cocoknya pemain itu disuruh main tinju aja, pukul-pukulan. Karaoke aja Wak. Karaoke. Nggak bisa PPKM. Tutup. Ya di mes lah. Karena ada mic-mic. Yang apa itu? Ya betul kan juga ya. Harus bisa lebih dekat lah sama komunikasi, mungkin dengan pendekatan personal. Ya kan si pemain juga lebih paham, pelatihku maunya seperti ini. Si pelatih juga aku mau cari pemain yang terbang sih, ini nggak bisa tapi ini bisa. Dari komunikasi seperti itu mungkin. Tapi gini juga tuh, bisa aja dalam memenangkan satu pertandingan tuh ada faktor non teknisnya. Nah itu dia. Ya kalau faktor non teknis itu semuanya di semua cabur pasti ada. Di semua bidang pasti ada. Dan di semua tim pasti punya Bang. Ada ya kan, internal atau eksternal. Iya kan. Nah sekarang kan pas si pemain yang ada bisa satu tujuan untuk sama-sama berjuang, ya kan, mau kayak manapun non teknis tadi pasti lewat. Kalaupun nggak lewat, penonton ini kan bisa lihat sudah maksimal. Timnas kalah terakhir lawan Australia. Kalau saya nonton itu 2 kali pertandingan pertama kalah 3-2, pertandingan kedua kalah 1-0. Ada yang hujat? Nggak ada. Karena apa? Semangat juangnya nampak. Ya memang kita kalah pengalaman, apa mau dibilang? Ya macam kayak terakhir semalam lawan Sriwijaya, tengok. Kan lumayan bagus. Memang masalahnya kita semalam itu satu Geo Fortuna tidak memihak, dan satu tadi striker tadi. Striker tadi. Jadi mungkin PSMS dulunya ada Bang Min yang bisa support di tengah lapangan. Ini sekarang Bang Min di pinggir lapangan pula. Pasti beda kan. Makanya Wak Min itu memang harus di tengah Wak Min. Iya, ya ada Saiful. Cuma kan nggak cukup kayaknya cuma satu orang. Yang memang Saiful juga selama pertandingan dia fokus bantu serang, bantu bertahan. Itu tadi nggak ada yang menangkan mungkin. Ya kan pemimpin kan banyak juga ininya.
punya ini emosionalnya ada. Kalau Bang Min ya sudah bertahun-tahun di PSMS juga, berdarah daging udah dari mulai Sudah. PSMS Golden Generation waktu itu ya, Iya. sampai sekarang dia masih di sini nih. Jadi ya mungkin harus diciptakan satu dua yang karakternya seperti itu. Tapi gini tuh, saat ini kita nggak bisa lagi bicara tentang perlunya kita seperti lagi Min. Sekarang kan kita harus sapu bersih nih. Kita nilai kita berapa sekarang? 6. 6 1 kali menang, 3 kali seri. ya. Kan belum ada kalah kan? Belum 6. Sekarang mau ditargetkan ini sapu bersih nih sekarang. Makanya tadi masalahnya tadi strategi UA ini ke depan, apalagi ada 7 pemain dicoret. Sekarang kan kita nggak tahu siapa 7 pemain yang masuk ini. Ya. Karena di sini kita PSMS ini dalam mengikuti sebuah turnamen, bukan kompetisi namanya. Kalau kompetisi panjang, ya kan? Lu bisa main sampai 90 menit, aku bisa main 90 menit. Kalau aku lelah, bisa diganti yang lain, masih ada yang lain. Kita bisa main lagi mungkin 2 minggu lagi. Ini nggak dalam waktu sebulan kita ini. Padat mainnya. Padat, makanya sebenarnya kita nggak tahu masalahnya. Individu pemain ini sekarang, individunya ini sekarang. Ya, jadi kan kalau kita lihat dari 7 pemain yang dicoret Bang, itu ada beberapa nama yang kita tahu berkualitas. Gusti salah satunya. Aku Gusti bilang, aku bilang Kan? Gusti. Aku sayangkan tuh Gusti. Gusti ya kalau dari pengalaman dia main di Bali pernah, di Sulut terakhir. Sulut ya? Sulut dah. Sulut kan. Nah, memang di posisi yang sama ada pemain yang kualitasnya juga nggak jauh Bang. Cuma kalau ya dari sudut pandang penonton Gusti ini kan belum banyak main nih. Belum pernah Belum pernah kan? Belum pernah. Jadi kenapa dicoret? Oh mungkin jelek latihannya, mungkin kurang bagus fisiknya atau apa ya, itu kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu Gusti ini punya kualitas. Iya. Dan dia direkrut sama pelatih, bukan datang langsung rekrut. Iya. Ya kan? Iya. Ada latihan dulu berapa kali kalau nggak salah gitu. Iya. Baru di kontrak. Baru dikontrak. Berbeda sama yang kemarin datang, cetak gol, Kontrak. di kontrak. Ya itu makanya ada kayak tadi CS bilang kan ada faktor eksternal, ada internal. Yang beresin aja yang internal dulu. Eksternalnya ya nanti kita nggak bisa ikut nggak bisa semuanya kita handle kan, CS kan. Paling tidak yang internal lah, paling tidak si pemain mau berjuang, manajemen dukung, ya hasil kita 90% itu kan kerja keras, 10% keberuntungan. Iya. Ya kan? Nah tinggal 90% itulah kita penuhin. Nah PSMS punya kesempatan seperti itu mungkin kalau bisa cepat berbenah. Berbenah. Ya sulit memang Bang. Cuma kan itu tadi satu-satunya cara Ya. pendekatan personal. Mungkin si pemain nggak bisa passing, mungkin si pemain nggak bisa syuting, tapi pas dia punya semangat mau mati lah di lapangan, ya kan paling tidak dia ngejarin aja semua. Lepas bola kejar. Tapi kemarin sorenya itu waktu Saiful itu bawa bola yang Vivi cetak gol. Nah, Lawan apa dia? Yang pokoknya Vivi yang cetak gol dari Saiful. Saiful bawa bola ke dalam, dia tariknya ke kiri sedikit, kasih dalam. Masuk kena Vivi. samping gol. Menang kayaknya kemarin tuh. Yang menang Menang pertandingan ketiga kalau nggak salah. Sebelum lawan Pekanbaru itu ya. Pokoknya Muba lawannya. Muba ya. Muba satu. Yalah. Nah makanya kan kita nggak jelek-jelek lah, bukan jelek nih PSMS ini. Enggak. Cuma belum klop aja kalau aku lihatnya. Kalau dari sudut pandang aku sebagai penonton belum klop. Ya kan banyak pemain-pemain yang dulunya sempat sama. Kan kita sama-sama tahu nih dulu PSMS ini 2 atau 3 kali terbentuk ulang nih. Iya. Selama gara-gara pandemi. Ya kan mulai pemain-pemain Sumut tuh datang. Iya. Kumpul lah di situ kita optimisnya berhenti masuk. Yang kedua ada Saktiawan, ada yang belum sempat main pun kayak Escobar, ya kan. Nah setelah itu terbentuk pecah lagi, terbentuklah yang sekarang. Yang sekarang ini kan punya waktu sebulan kalau nggak salah. Ya tim profesional mana yang menyiapkan tim dalam sebulan? Tapi di Indonesia kan semua tim kayak gitu. Iya. Ya kan jadi kita nggak bisa nyalahin juga kan Bang. Oh persiapan kami pendek. Iya. Kan hampir semua tim kayak gitu. Tapi kan gini Depi, mungkin
kau paham gitu. Tapi yang kawan-kawan kita yang lain ini, CSS kita yang lain ini nggak paham, nggak sampai ke situ pemikirannya. Ya. Nah, itu kasihannya sekarang gini. Ya jujur aja kita sekarang yang kasihannya bukan sama PSMS ya. Aku jujur nggak sama PSMS ya. Ya PSMS mau di PC 3, mau di PC 2 ataupun Liga 1, aku nggak peduli. Awak yang kasihannya sekarang sama uangnya. Sama uangnya yang kasihan. Kalau menurut pendapat aku nih bang, Iya. kita tahulah kualitas UA kayak mana. Ah, Ya kan walaupun belum pernah juara Liga Indonesia, tapi kita secara personal kita tahu kualitas dia. iya. Ya kan kalau menurut aku kenapa kejadian seperti ini, UA belum dapat apa mau dia seutuhnya menurut aku. Karena gini bang, Gini lah, nggak usah jauh-jauh. Gimana dia mau dapat? Kemarin ada orang Paulo, ada orang Rifki, ada orang Agung, ya, ada orang Ferdinand sampai mau dia turun ke Liga 2, sampai mau dia turun ke Liga 2. Ya sekarang permasalahannya ini kenapa pergi? iya Itu nah, juga, ini kenapa pergi? makanya kan ada yang tidak berjalan sesuai skenario awal. Ya Iya. kan? Nah, cuma kan kalau aku jadi UA, bang, kalau aku dan dimanapun aku biasa aku kan gitu jadi pelatih atau aku jadi pimpinan di satu tempat. Iya. Itu kan pimpinan ini atau pelatih ini kan bertanggung jawab tugasnya. Iya. Pas apa yang aku minta nggak bisa dipenuhi, Iya. ya jangan salahin aku kalau nggak terpenuhi target. Pilihanku cuma dua, berkorban atau mundur. Kalau aku, Nah, sekarang kalau menurut Uwa ini sekarang gimana ini? ya kalau memang dengan UA bersedia bersedia melatih terus, Iya. berarti kan UA siap nih sama keadaan seperti Iya. ini. Ya kan kalau masalah netizen yang serang sana serang sini, jelekkan sana jelekkan sini, ya setiap pelatih juga pasti kayak gitu. Kayak mana dulu Jackson bagusnya bawa tim, kayak mana dulu pelatih kayak Persija bagus pelatihnya Dejan Antonik. Nah. Kayak mana dulu bagusnya, pas memang kalah-kalah aja ya supporter ini kan mau lihat menang. Dari 100 orang mungkin cuma 20 orang yang mau lihat permainannya bagus dan menang. Iya. Sisanya kan mau pakai tangan, yang penting gol menang. Nah kan pelatih apalagi UA dari dulu udah jadi legenda, jadi pemain tuh udah legenda pasti dia tahu kan. Iya. Nah cuma dengan memutuskan ya sudah kita latih, kita main terus. Kita siap sama keadaan internal, siap sama kondisi pemain, siap sama kualitas pemain yang ada. Ya harus diselesaikan. Iya. Ya kan toh UA tetap tetap dia yang kasih arahan. Nggak tahulah kita kalau di belakang itu atau ada yang jadi pelatih bayangan, kita nggak tahu. Mau jadi pelatih bayangan nggak? Uwa nggak mungkin. Dia nggak gitu dia. Makanya kan UA secara sadar memilih pemain, secara sadar menentukan strategi. Iya. Kalau hasilnya kayak gini, berarti kan masih ada yang belum tepat. Kan mungkin ya kayak CS lah, petinju. Pas latihan tembok-tembok pun ditepuk. Pas main nepuk orang pelan kali. Mau dia ya? Mental berarti masalahnya. Nah mungkin di keadaan seperti ini mental pemain yang harus dibangun. Kalau taktik strategi pemain pasti paham lah. Karena kalau orang menyepelekan kualitas UA, orang nggak tahu Badan Liga Indonesia itu mengambil UA itu sebagai tim analisa. Orang nggak tahu. Iya. Kalian CS nggak tahu UA itu sebagai apa di Liga Indonesia. Dia sebagai penganalisa pemain. Itulah bocoran sama kalian. Kenapa kemarin aku suruh kali ngejar UA untuk melatih PSMS, sedangkan Beli aja mempercayai UA. Iya. Orang nggak sampai ke situ pemikirannya. Dan proses UA sebelum jadi pelatih kepala kan dia banyak jadi asisten pelatih asing. yang bagus, yang asing. Iya. Yang waktu itu di Prodita Bianchi kalau nggak salah nama pelatihnya, itu ngajarin sama pemain, apalagi sama pelatih. Bahkan sampai gaya pakaian pun diajarin, Bang. Pemain kalau ketahuan pakai celana pendek di mall atau di luar, denda. Attitude namanya. Attitude, ya, disiplin attitude. Karena pemain bukan cuma bermain, tapi dia jadi ambasadornya tim. Iya. Ya kan? Makanya untuk penampilan pun diatur, nggak boleh pakai sendal, makan harus ini harus itu, ya kan? Cuma haknya dipenuhi semua waktu itu, nggak tahu yang sekarang. Kalau untuk sekarang ini kita katanya nggak usah kita samakan pula PSMS kita ini dengan Produta, ya jauh lah. Iya, cuma kan maksud aku tadi gini, berarti kan Uwak tahu, Uwak punya banyak pengalaman nih, gimana untuk memanage tim yang benar dengan kondisi seperti ini. Terus memanage tim dengan keadaan yang sekarang pun dia pasti, kalau Uwak pasti paham
nggak mungkin kita lebih paham dari dia. Iya. Karena dia yang tidur sama-sama pemain, tiap hari dia sama-sama pemain, makanya mungkin ada mental pemain yang harus dibangun. Pelatih bukan nggak bisa, tapi bukan spesialis mengangkat mental. Ada psikolog, ya kan? Mungkin salah satu cara menaikkan kepercayaan diri, meningkatkan kekompakan ya dari outbound ya tadi game tadi ya kan, dari kegiatan-kegiatan luar lapangan lah. Ya kan? Nah sekarang itu kayaknya yang kurang ke PSMS. Jadi pemain si Rahmat sama Gojali ini kan udah dari dulu sama. Iya. Upin dan Ipin. Nah, Upin dan Ipin. Iya. Tapi sama Piwi pun sempat lama sama nih. Iya. Ya kan? Tapi sama yang lain-lain ibaratnya Rahmat kalau tahu dia nggak perlu lihat Gojali di mana, dia tahu Di mana mau kasih ke bola kayak Iya. mana. Ya, tapi sama yang lain-lain kan belum. Yang aku lihat kayak gitu. Makanya ya mohon maaf nih Wak ya, pandangan aku lagi sebagai supporter masih monoton main PSMS ini. Masih monoton kalau menurut aku. Ya karena itu tadi mau gitu kita main depan gawang mati bola. Bertahan kita bagus. Iya. Bisa dibilang bertahan bagus kan. Kan terus satu lagi Bang yang aku lihat banyak orang menyuarakan balikkan PSMS yang dulu, artinya rap-rap itu jangan hilang. Dulu kita lihat Reswandi, Mario Alberto, Restu Kartiko, zaman-zaman Bang Min, rap-rap tapi bukan kasar. Kalau sekarang kan orang berpikirnya rap itu kasar. Kalau dulu artinya seperti kayak semangat gitu. iya, ya mati baru berhenti. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Dilewatin 1-2 kali pelanggaran. Ada berapa kita? Uji coba pun kita ada kartu merah. Pertandingan kemarin kita ada kartu merah ya. Rahmat. Iya. Mat. Ya nggak bisa juga ada semua satu tim itu tenang Bang. Iya. Harus ada pemain yang emosinya meluap-luap karena menurut beberapa pemain tensi pertandingan itu bagus. Selama kita bisa mengakomodir untuk yang baik ya, artinya kalau mainnya pun tenang, nggak ada senggol-senggolan, malas kita ngejar bola. Tapi pas kita ngerasa dihantam aku, Osko ya, lagi bilang kan semangat nambah nih, stamina pun naik. Walaupun habis itu cengap awal kan, cuma ya perlu juga ada kayak Rahmat. Tapi ya masa Rahmat aja yang mau diharap, udah Rahmat yang tensinya tinggi, Rahmat juga yang punya skill untuk cetak gol. Tapi Iksan juga bagus, lumayan bagus. Iya, tapi kan tertutup Bang, tertutup sama tidak adanya gol. Tertutup karena kurangnya striker. Striker ya. Ya kan ya, pemain tengah ada tugasnya, pemain depan ada tugasnya, striker ada tugasnya. Ya kan memang banyak. Enggak lah, pemain depan enggak ada bertugas. Menyelesaikan tugas. Iya, enggak bisa menyelesaikan tugas. Ya sekarang kita dari gelandang ini dikasih bola sama Rama, dikasih bola sama Gojali. Pada saat dikasih bolanya ke tengah, mati. Hilang. Iya, hilang. Kasih bola lagi ke tengah, hilang. Ya kan jadi mungkin juga yang kulihat pemain lapisnya belum seimbang, ya. Belum sama. Jadi pas memang untuk kebutuhan pertandingan selanjutnya dirotasilah pemain. Tapi ya hasilnya kan kita lihat sama-sama. Ya kan nggak ada goal getter, nggak ada yang model-model kayak Simic yang dikasih bola kayak mana bisa gol. Nggak ada yang kayak Ferdinand, nggak ada yang kayak Saktiawan. Ya kan ini kita berapa nyetak gol selama pertandingan? 5 ya atau 4? Selama grup ini? Iya, 2, imbang 2-2, 1-1, 0-0, 1-1. Berapa yang dicetak striker? Cuma Piwi kayaknya. Piwi lah. Ya, berarti kan ada salah di depan. Emang iya. Kan ya siapa? Selain Piwi siapa? Berry kita Ada. tahu. Kita tahu sendiri kayak mana. Nana. Kalau Berry itu memang faktor usia, dia nggak bisa lagi dipaksa lagi. Dan dia belum sekarang menyatu. ini kita jangan salahkan dia kualitasnya seperti itu di PSMS. Yang kita salahkan itu yang merekrut itu sekarang. Kenapa bisa diambil dengan waktu yang singkat? Iya. Ya kan? Aku kalau aku bilang, ya dia striker ya, mungkin selama dia main di Jepang, di Korea, entah di mana-mana dia, mungkin dia bagus. Sampai di Indonesia mungkin, ya iyalah yang bisa lagi nggak bisa. Sebenarnya kita nggak bisa. Dan dia main mungkin PSMS ini tim yang karakternya jauh beda dari tim-tim dia sebelumnya, ya kan? Yang Kalau nyuplai bola sama dia mungkin nggak ada, kita kan nggak tahu. ya Gojali, Rahmat bertahun-tahun main di Medan, nggak selalu bisa nyetak gol, nggak selalu bisa kasih umpan bagus. Apalagi yang baru gabung sehari, Iya. main, langsung main.
ya kan. Nah kita kan nggak tahu, penonton ini kan nggak tahu bang ada apa di balik ini. Yang kita tahu, oh ini pemain yang dikontrak, artinya ini pemain siap untuk bermain. Ya kan kita nggak mau tahu, oh ini sakit perut ya, oh ini lagi ada kemalangan keluarganya, kita kan nggak mau tahu. Aku penonton PSMS, aku bayar pajak untuk Kota Medan ini. Aku mau PSMS menang, apalagi masuk saudara-saudara kawan-kawan dari Aceh. Apa kegiatan Lutfi? Nonton PSMS, ya Liga 2 ditonton. Walaupun Persiraja nggak bagus-bagus kan, tapi dia Liga 1. Ya kan, nah kita sebagai penonton kan maunya, aku nggak mau tahu lah, pokoknya menang. Dan memang perlu ada yang dievaluasi dari tim hari ini. Dan tapi ya kita juga cuma penonton, nggak tahu banyak. Yang kita tahu apa yang kita lihat. Iya. Kan ya. Ya kan, mungkin kawan-kawan yang lain juga yang selama ini ribut-ribut, tahunya dari kapan dia buka Instagram PSMS, di situ dia tahu kondisi PSMS. Kalau kita kan kita tanya sini, ya kan, banyak kenalan kita pemain bola, sedikit banyaknya kita tahu. Cuma di lapangan yang membuktikan, ya kan, Persik Kediri dulu juara siapa pemain jagonya? 1-2 ya cuma. Iya kan bang? Non teknis ya. Itu kalau aku bicara tentang juaranya Liga Indonesia, setelah aku tahunya ada yang segala macam itu, aku kurang percaya. Gini bang, kalau menurut aku ya, aku punya tim. Aku atur supaya gimana caranya supaya tim ini menang. Tim aku ini menang. Ya kan, aku bayar wasitnya, aku bayar lawannya. Penting aku menang. Tapi pas pemain aku nggak mampu nyetak gol, kayak mana caranya aku menang? Pas kiper aku nggak bisa nangkap bola, kayak mana caranya aku nggak kebobolan? Ya kan, abang tinju nih, CS bertarung nih tinju lawan ini, lawannya udah kubayar. Nanti pokoknya tugas dia jadi samsa, gak usah balas. Iya. Tapi CS tak bisa mukul dia. Mau kayak mana cara menangnya? Ya racun lah kawan ini kan. Nah, itu maksudku. Jadi kalaupun memang ada faktor non teknis, ya nggak bisa juga dimenangkan kita kalau memang kualitas timnya nggak ada. Ya. Itu gak usah kita bahas non teknis, itu bahaya nanti. Iya bahaya. Makanya cuma ya itu tadi, kalaupun memang kita mau bermain dengan cara non teknis, pas tim kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, macam mana caranya? Yang kita bayar pun bingung, macam mana caranya menangkan orang ini? Mana kalian mau dapat penalti, jatuh di kotak penalti? Nggak pernah. Masuk kotak penalti pun tidak. Masa pelanggaran di titik kok buat penalti ke SD awal dulu kan? Mungkin. Mana mungkin. Nah itulah, cuma makanya kan kalau memang banyak faktor non teknis kayak CS bilang tadi, selama ini menurut aku ya, menurut pendapat aku, selama tim itu menunjukkan kualitasnya, ya nggak ada masalah. 2 tahun lalu apa beberapa tahun lalu tuh PSM banyak yang bilang gagal gara-gara non teknis. Enggak masih dibahas tuh bilang. Tapi orang lihat semua pemain Persijanya kualitas. Permainannya bagus. Semua orang bersepakat tanpa bertanya, oh iya ini kalah karena non teknis. Ya kan? Itu tadi ada kualitasnya. Ada memang, oh iyalah, memang dia pun udah kayak gini, nggak bisa juga. Tapi kan tetap ada permasalahan di tim. Kalau di tim kita sekarang ini ya, tim kebanggaan kita ini ya, ada ya kita kekurangan striker lah. Kalau singkatnya, kalau sekarang ini, yang jelasnya harus cari striker yang kualitas lah bilang. Iya. Walaupun tidak ada striker yang kualitas, ya maksimalkan yang ada. Satu, Vivi, siapa lagi? Anang coret. Tinggal itu kan. Satu mal Vivi ya. Siapa? Rizky Sena striker bukan? Ada. Rizky Sena coret. Itu pun banyak cetak gol pas uji coba. Pas turnamen. Ya uji coba banyak cetak gol, lawannya tingkat kabupaten, tingkat kota. Nah, makanya kan berarti kan gini, CS maksud aku. Apa yang kita lihat sebagai orang Medan, kita pas di Medan kita lihat nih selama uji coba. Ya. Kan ada tuntutan tuh, ini Rizky Sena banyak nyetak gol, kenapa nggak dimainkan? Pas bermain di liga, walaupun lawannya jelek, tapi kan beda keadaan pertandingannya. Nah, itu yang orang-orang nggak paham. Si ini kan jago. Si Mik kan jago, gitu di main PSMS belum tentu dia bisa nyetak gol. Ya kan tetap harus kenal dulu sama kawan satu timnya, tetap harus bisa ngikutin arahan pelatih. Ya kan, nah, makanya
cuma nggak terbendung lah pertanyaan-pertanyaan netizen ini jelek uak apa ya, kalau aku yang sering dengar nih dari aku lihat dari media sosial, uak miskin taktik. Aku banyak lihat itu bang di media sosial ya, kayak mana mau buat taktik banyak-banyak kalau pemainnya nggak bisa, belum apa ya, nggak support dengan taktik nggak bisa berbuat. Ya, mungkin dia taktiknya ada, tapi dengan kondisi pemain mungkin secara individual nggak bisa mendukung, nggak bisa juga. Makanya memang susah kita membahasnya. Mau kita salahkan netizen nggak mungkin. Mau kita salahkan ya nggak mungkin juga. Makanya kan yang kita perlu sebagai netizen itu cuma pembuktian. Ya macam sama kayak yang saya bilang tadi, ya netizen itu maunya PSMS itu main cetak gol menang tanpa ada kebobolan, udah itu. Iya, kalaupun kebobolan harus lebih banyak cetak golnya. Iya, sama juga dengan menang. Makanya kan dengan keadaan seperti ini, ya kan, yang tanggal 4 udah main dengan kondisi 7 pemain dicoret, ya kan, stok pemain cadangan juga pasti berkurang. Ya. Kalau belum dapat pemain baru, mau nggak mau yang ada nih dimanfaatkan. Baik buruknya si pemain, cocok enggaknya si pemain. Awal takutnya nih pemain dicoret untuk memangkas finansial. Takutnya ke situ, kita berpikirnya lain-lain. Ya udahlah, finansial kita udah mulai menipis nih, buang aja nih pemain. Yang penting PSMS nggak degradasi, udah itu aja. Takutnya ke situ. Kita kan sebagai nggak tahu kita sekarang apa yang terjadi di PSMS ini. Makanya kita supaya nggak ada dugaan yang macam-macam, ya buktikan di lapangan kalau tim itu nggak ada masalah. Ya. Itu baru betul. Dan buktikan di lapangan CS. Dan kita ya inilah CS kan, kita kan bukan sok-sok berceramah, bukan bilang juga kita paling pintar, tapi Kusna ini Valentino yang main bola pun nggak pernah profesional, Ronaldo di komentarinya, Messi di komentarinya. Iya. Kan? Kita ya lebih baik dari orang itu. Kenapa? Karena kita orang Medan, yang kita komentarin pun tim Medan, bukan Persija yang komentari kan, bukan yang lain-lain. Karena sayangnya siapa nih Kusna ini Valentino di komentarinya? Ronaldo, Messi. Main bola di mana orangnya nih? Ada kualitas kau Medan. Cuma namanya penonton nggak mungkin salah. Oh, nggak bisa salah kan penonton. Kalau disalahkan kayak penonton. Ya kalau dulu diajarin aku bang sama kakekku, aku pernah tanya, kenapa penonton nggak pernah salah? Karena kita nonton dalam kondisi stamina yang stabil, emosi yang stabil. Jadi kita bisa lihat, kita lagi nontonnya tuh sudut pandangnya lebih luas dan ada replay. Ya kan, jadi kita bisa lihat, oh si Rifki malas lari, si Gojali nggak bisa nendang, karena kita bisa lihat secara tenang. Ya kan, pas beda memang di lapangan. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, bodoh kali pun kau syuting aja itu tadi maunya. Pas kita jadi pemain, kita kan nggak tahu mantul bolanya kayak mana, posisi kaki kita lagi nggak pas. Cuma itulah namanya penonton. Gak ada penonton, apa enaknya nonton liga sekarang gak ada penonton? Gak ada kan, makanya kan aku terpikir gini, kok ada yang bersorak-sorak, itu kayaknya sound itu ya. Sound lah, rekaman lah memang, supaya seru di TV. Tapi sama si pemain di lapangan ini kan gak ngefek lah. Iyalah, kayak apa ya, kayak buat anak lawak seperti itu. Gak ada yang lain-lain. Makanya tetap, kalau kita dua lah CS ya. Mau PSMS ini masuk Liga 8 pun kita dukung. Aku wajib. Ya kan? Makanya sudah aku bilang tadi, mau PSMS Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3, aku dukung PSMS. Ya. Tapi apa yang kita bicarain hari ini, itu apa yang kita tahu. Mudah-mudahan kita banyak salahnya. Mudah-mudahan kan banyak salahnya. Supaya kami nggak dikejar sama undang-undang ITE. Iya, jadi ya cara satu-satunya membuktikan kami salah ya memang hasil di lapangan. Betul. Jadi gini, buat tim kami PSMS, kebanggaan kami, buktikan bahwasannya komentar kami ini salah. Itu tantangan sama kalian. Buktikan komentar kami ini salah, bahwasannya kalian bisa buktikan kalau itu berkualitas. Iyalah, Wak lah, termasuk Wak lah, ya kan Wak. Baik pun yang kita buat di mata haters pasti ada salahnya. Kan, jadi sekarang buktikan sama orang-orang kami bisa, cuma belum waktunya. Ya kan, ya kalau nanti kejadian gak ada tambah pemain CS,
main hari Rabu PSMS nyetak gol banyak, buat video lain minta maaf kita. Dia minta maaf lagi. Ya, bukan. Iya kan? Aku takutnya ini Legimin ini main ini. Ya, alhamdulillah Iya. lah, bagus lah. Aku takutnya Legimin dimainkan nanti nih, karena mungkin setelah dibuang 7 masuk Legimin mungkin Masuk ya. Setiawan. Enggak, Legimin kan sudah dalam tim. Bisa aja kan Legimin itu digaji sebagai pemain atau jadi pelatih untuk mendongkrak semangat pemain. Pemain leadershipnya bertambah. Leadership. Kan makanya sekarang ya kita harap harapan kami lah PSMS itu ya minimal mainnya tidak mengecewakan. Kalau hasil akhir itu kan tadi kayak kita sepakat tadi Bang ya, ada faktor eksternal, ada faktor yang lain-lain. Ya. Tapi kalau mainnya tidak mengecewakan, Itu nggak ada masalah. ada masalah. Karena dulu pun pas di zaman-zaman yang jaya-jayanya kita main itu bagus. Sejak kapan zamannya PSMS ya? Pernah ya? Oh iya pernah. PSMS Jaya dulu klaim pula PSMS nggak jago. Jago cuma hasil akhir nggak selalu Iya. memihak. Kayak manapun perhitungannya itu bukan perhitungan juara itu bukan ball possession, bukan banyaknya tendangan bebas, gol. Ya kan makanya Barcelona yang waktu itu zaman Guardiola mainnya bagus, tetap ada aja cibiran. Iya. Golnya cuma 1, padahal penguasaan bola 80%. Percuma 80% penguasaan bola, golnya 1. Golnya cuma 1. Kan namanya netizen. Tetap ada aja salah Ada orang. kekurangan kita. Ya, makanya kan sekarang ya itu tadi lah kayak kita bilang CS. Jadikan motivasi lah apa yang kita bilang. Mudah-mudahan kami salah lah. Mudah-mudahan kita salah. Berarti ini motivasi buat pemain, Sama yang lain-lain lah. tim lah. Pokoknya Harus ini kita berdoa pokoknya ya semoga PSMS bisa menunjukkan kualitas sesungguhnya dengan keadaan yang saat ini. Dibantu dengan 2 asisten pelatih, ada sekarang baru ada pelatih fisik tuh, baru berangkat. siapa? Budi Kurnia apa siapa namanya? Baru tadi aku lihat beritanya. Budi Kurnia itu kan yang pelatih fisik yang lama itu kan? Ya, sekarang diberangkatkan ke Pekanbaru. Sama sebagian orang CS sama yang haters bisa aja dia buat alasan buat statement gini kan. Loh kok dicoret 7 pemain yang datang pelatih fisik, berarti PSMS fisiknya jelek. Sama haters. Kalau kita kan bisa aja oh ini peningkatan, oh ini penyegaran. Iya. Ya kan, tapi itu tadi kalau kita mau ya mungkin pemain di kondisi sekarang jadi pemain bola yang harus siap fisik mental lah. Nggak usah Kalau aku pikirin. bilang fisik pemain PSMS itu sekarang tuh udah lumayan. Udah lumayan. Cuma mungkin perlu penyegaran. Perlu ya itu tadi pelatih fisik itu kan nggak melulu cuma untuk urusan fisik, Ya. ya kan untuk yang lain-lain juga. Nah, makanya mungkin didatangkan dia mungkin Budi ini yang muda. Kayaknya orang ini nggak butuh pelatih fisik kayaknya orangnya. Ya, Bang. Kayaknya orang ini butuh hiburan ini. Hiburan makanya kalau memang pemain mumet kali Iya, panggil Oki Rengga aja lu dah, Oki Rengga aja. Oki Rengga Pak bola, Bau pun bisanya. bola bisa, melawak bisa. Oh, bisa. Kami pun bisanya. Kasih ya tiket. Iya. Tiket di sana. Janganlah, kita nggak ngajar pula kita. Bahaya kita. Kalau untuk PSMS-nya kita pertimbangkan semua. Kalau aku enggak lah, jelas pekerjaanku lah. Ya. Ya lihat juga lah. Iya, iya. Lihat juga lah. Ya, Sabtu Minggu kan bisa ke sana. Iya. Oh bisa kali lah, 8 hari pun bisa Pak Mul. Oh Pak Mul kasih tiket. Iya. Yang penting gini aja Ces. Kita tetap lagi kita berdoa pemain PSMS memberikan yang terbaik untuk PSMS. Amin. Buktikan bahwasannya komentar kami ini salah. Kalau bisa menang Menang. dan cetak gol pula dengan tanpa pemain yang baru, Iya. minta maaf lah kita nanti. Ya. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Ya kan betul kan? Betul, karena sayang ini. Ya. Ya semua pokoknya semua demi PSMS. Semua demi PSMS. Ya bayangkan aja kita di Medan kemarin bikin nobar rame kok nobar Iya, kami. Banyak yang rindu sama PSMS. Iya. Banyak yang lebih rindu sama prestasinya PSMS. Dan prestasi terdekat apa? Lolos Liga 2 lah. Liga 2 dia mati. Liga 1. Liga 1. Liga 2. Ya, bisa aja jatuh ke bawah. Itu kan nggak tahu nih. Jangan sampai kalau jatuh ke bawah banyak lagi lah orang yang kayak kami Iya. yang lebih kasar mungkin. Ya, jangan sampai. Tapi kok yang lebih kasar mungkin nggak berani juga kalau wawancara ya. Jadi kan untuk wawancara kan sebagai edukasi deh. Sebagai edukasi mungkin sedikit banyaknya kawan-kawan lain bisa seperti ini rupanya kondisi PSMS. Ya kan rupanya nggak cuma pertandingan yang menentukan hasil, di luar pertandingan juga maksudnya kayak tadi itu ya outbound itu menentukan hasil juga. Ya kan makanya Istilahnya menumbuhkan keakraban ya ya kan. menumbuhkan keakraban. Jadi
sekarang mungkin kalau yang aku lihat selain butuh striker, butuh kekompakan yang lebih. Ya kan tim-tim lain yang punya peluang kayak yang peringkat 1-2 sekarang, mungkin dia fokus sama perbaikan strategi, taktik. Kalau kita ya mungkin ada satu lagi, kekompakan itu yang harus dimunculkan kan. Apalagi datang pemain 7 pemain baru yang kalau besok datang berarti cuma punya waktu 3 hari untuk kompak sama kawan-kawannya. Mungkin orang itu sudah kompak dari WA nih. Bisa. WA sebelumnya. Bisa juga kompak dari WA. Kita pun tes lobby cewek dari WA beda. Kalau ini kan tetap beda itu. Iya, Tetap iya. beda. Yang jelas kalau bisa Tibo main di PSMS ya. Iyalah harus Tibo sama, kalau bisa ada Angel Bersani Yang dari Muba itu. yang dari Muba, banyak Karena lagi lah. kabarnya ada masalah di sana. Nah, ambillah yang bisa diambil, ya kan, pertahankan apa yang udah ada. Nggak waktunya lagi lah bongkar tim kayaknya. Yang jelas kami maunya PSMS itu di Liga 1 bukan Liga 2 karena tempat kalian adalah Liga 1. Liga 1. Oke, selamat sore buat CSS Pak Bo. Salam dari Pak Bo. Oke. Horas. Thank you.